Shalom Bapak Ibu dan Saudara, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tidak memihak. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari 1 Samuel 19 ayatnya yang ke-7. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Beberapa waktu lalu kita sudah melihat bagaimana Yonatan mengasihi sahabatnya Daud, sehingga ketika Saul, ayah Yonatan sendiri, membuat siasat untuk membunuh Daud, Yonatan justru memberitahukan itu agar Daud boleh berjaga-jaga. Tetapi ada hal yang menarik juga dari tokoh Yonatan ini. Pada saat ia membujuk ayahnya, ia tidak menggunakan kata-kata yang kemudian membangkitkan amarah daripada ayahnya. Pada awalnya, ia mengamankan Daud terlebih dahulu. Ia menyuruh Daud untuk berjaga-jaga. Kemudian ia datang kepada ayahnya, lalu membujuk ayahnya untuk tidak melukai Daud. Yonatan bahkan mengingatkan Saul untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Daud kepadanya. Bagaimana Daud telah mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan Saul. Dan bahkan seluruh Israel bersukacita karena Daud telah mengalahkan orang-orang Filistin itu. Mendengar itu, hati Saul pun menjadi luluh. Ia mendengarkan perkataan anaknya sehingga ia tidak jadi membunuh Daud. Bahkan ia berjanji untuk tidak melukai Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini sangat menarik. Karena walaupun Daud dikasihi oleh Yonatan, Yonatan tidak memihak kepada Daud. Dan walaupun Saul adalah ayahnya Yonatan, Yonatan juga tidak memihak ayahnya. Seringkali di dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi 2 atau 3 orang yang berkonflik, tanpa kita sadari kita justru memperkeruh suasana. Kita mencoba menenangkan satu pihak, tetapi ternyata pihak lain terluka. Kemudian kita datang kepada pihak lain, tetapi ternyata tanpa kita sadari, kita juga melukai pihak yang satunya lagi. Dari kisah yang kita baca, tentu bukan hal yang mudah bagi Yonatan untuk memperdamaikan antara Raja Saul dengan Daud. Dan pasti ada dilema tersendiri di dalam dirinya. Di satu sisi ia berhadapan dengan sang raja dan juga ayahnya sendiri, dan di sisi lain ia harus mengasihi sahabatnya. Tetapi menariknya, Yonatan mengerti posisinya. Ia menjadi penengah yang baik di antara ayah dan juga sahabatnya. Tentu teladan ini perlu kita lakukan, karena ini jugalah yang dilakukan oleh Yesus terhadap kita. Ia telah menjadi penengah yang baik antara kita dengan Bapa. Ia telah menjadi jembatan yang baik agar kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.